Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita malam ini kepada Allah masih diberikan sehat badan zahir batin, masih lagi dalam iman dan Islam, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah supaya mati kita husnul khatimah, supaya kita dapat syafaat nanti pada saat tak ada yang dapat menolong di hadapan Allah. Maka kita perbanyak ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Tak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Mau jadi umat Nabi siapa? Man lam yamrham saghirana, tak sayang kepada budak-budak kecil. Walam ya'rif syarafa kabirina, tak hormat kepada orang tua, maka bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, adik-adik, remaja-remaja saya sayangi, mudah-mudahan selamat dari narkoba. Selamat dari pergaulan bebas. Selamat akidahnya dalam ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, sama-sama kita hormati. Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Haji Tengku Sayyid Arif Fadilah SOS MSI. Bapak Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Syahrul SPD, tokoh pemangku Kesultanan Bintan, Tuan Haji Huzrin Hud, bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala maupun tak ada kepala. Semuanya malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini yang akan kita kaji adalah khabar. Kalau ucapan Nabi namanya hadis. Kalau ucapan sahabat namanya khabar. Kalau ucapan tabi'in namanya athar. Saya ulang sekali lagi. Kalau ucapan Nabi namanya hadis. Kalau ucapan sahabat namanya khabar. Kalau ucapan tabi'in namanya athar. Orang yang berjumpa dengan Nabi, sahabat Nabi. Yang berjumpa dengan Abdul Somad, sahabat UAS. Yang berjumpa dengan sahabat Nabi, namanya tabi'i. Yang berjumpa dengan tabi'i, namanya tabi'i. Tabi'i artinya ikut dia. Setelah itu sampailah kepada ulama-ulama kita. Malam ini ada alim-alim ulama, buya-buya, kiai-kiai. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan malam ini barokah karena kehadiran mereka. Adapun khabar, ucapan sahabat yang ingin saya sampaikan kita bahas malam ini, sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi artinya orang Persia. Al-Madani orang Madinah. Al-Makki orang Makkah. Al-Batami orang Batam. Jadi orang Arab itu ujung namanya itu menunjukkan kampungnya. Ujung nama itu kampung. Ada ulama besar namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani, Palembang. Nama kitabnya Sayrus Salikin. Nama tarekatnya Tarekat Sammaniyah, Syekh Abdul Karim As-Samman. Tapi dia bukan orang tarekat yang hanya memetik tasbih pejam mata dalam kelambu. Dia orang tarekat pergerakan. Didengarnya ada berita bahwa kerajaan Kedah diserang oleh Siam. Kita selalu ditakut-takuti dengan Siam. Kapak
kalau tajam, kapak siam. Ikan sepat kalau besar, sepat siam. Siam itu dulu, orang Melayu menyebutnya siam. Sekarang Thailand. Dulu siam itu gagah perkasa. Sekarang Thailand, banyak bencong. Ada kontes tiap tahun namanya kontes Lady Boy. Muko lady, kaki boy. LGBT paling banyak di dunia, Thailand. Sampai ada di sana museum HIV AIDS. Ada orang kena virus HIV AIDS, hilang daging, hilang lemak, hilang tulang, tinggal kulit aja lagi. Itu dibuat, ditunjukkan supaya jangan sampai. Tapi merebak penyakit ini. Mudah-mudahan anak-anak muda ini selamat dari virus LGBT. Kemarin ada orang menikah dikirim foto ke saya. Saya buat komen di bawah, LGBT. Tak boleh Ustaz tuduh LGBT. Maksudnya laki gomok bini tipis. Malam ini yang mau kita kaji adalah ucapan sahabat Nabi, namanya siapa namanya tadi? Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia. Orang Persia Majusi. Tuhannya api. Sampai sekarang masih ada api abadi. Kalau Olimpiade itu mengambil api abadi bukan dari mancis. Api abadi dari Persia. Menyala dari dalam tanah. Itulah yang diambil yang tak padam-padam untuk menyalakan api obor di mana Olimpiade berada. Keliling dunia. Karena dulu itu Olimpiade berasal dari Yunani. Orang Yunani juga menyembah api. Lalu kemudian orang Persia menyembah api. Lama-lama Salman ini berpikir dia. Ditengoknya api ini lama-lama. Api pula menciptakan. Mana mungkin. Itulah makanya kalau punya otak dipakai. Ini banyak otak ini off. On kan lah. Oke. Takkan api menciptakan kita. Kita memadamkan api. Mana mungkin api menciptakan kita? Berpikir Salman, pindah dia dari Persia. Ditinggalkannya kampung halamannya. Pindah dia ke Syam. Negeri Syam. Bukan Paman Sam. Negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang 4 negara. Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon. Jangan nanti dicari globe. Manalah kata Ustaz Somad negeri Syam itu tak dapat-dapat. Syam dulu. Sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Yordania ibu kotanya Amman. Palestina ibu kotanya Baitul Maqdis. Sedangkan Suriah ibu kotanya Damaskus. Tulisannya pakai C. Jangan bacanya Damascus. Sedangkan Lebanon, ibu kotanya Beirut. Beirut. Nah, pernah Ustaz sampai ke sana? Oh, saya mana yang tak pernah saya lewati? Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, itu sudah saya lewati semua. Tapi tak singgah. Pesawat itu aja lewat di atas. Waktu mau ke Maroko kan dilewati itu semua. Palestina, Suriah, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Baru sampai. Bukan Ustaz kaleng-kaleng ini. Sombong Ustaz ya. Nah, maka pindah dia dari Palestina, pindah dia ke Suriah, di Damaskus. Di Damaskus dia masuk agama Nasrani. Pindah dari menyembah api kepada Nasrani. Di sana pun dia lama berpikir, apa mungkin aku ini diciptakan patung, kata dia. Tak mungkin. Nah, ini kalian sebelum mengupload nanti yang ini kalian potong. Kalau tidak nanti kalian masuk penjara, kena undang-undang IT. Kalau aku tidak masuk. Karena saya ceramahnya di dalam masjid. Dalam masjid ceramah.
Tapi yang mengupload nih, awas Len, masuk. Saya kasih tahu. Sangka orang saya tak paham hukum. Kecil hukum. Tahu saya. Ada yang ngasih tahu. Hati-hati Pak Ustadz, kata dia. Hilang pula bahan ceramah tadi. Nah, kata dia, mana mungkin pula aku diciptakan patung yang tak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Akhirnya didengarnya ada Nabi yang datang ke Jazirah Arab. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Salawat kita dari Tanjung Pinang dibawa oleh malaikat ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi menengok salawat itu datang dengan salam. Malaikat, dari mana ini? Dari Tanjung Pinang. Maka Nabi pun membalas salam itu. Assalamualaikum ya penduduk Tanjung Pinang. Makanya datang keselamatan, tenang hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang hatinya risau, obat risau hati tak lain tak bukan solawat. Balik bapak, duit tak ada, ibu belum masak, mau ngamuk ibu itu. Kenapa abang tak buat duit? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ibu itu pun tenang. Pas bapak buka tudung saji, tengok, kenapa tak ada gulai? Ibu itu pula berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Ini semua yang datang malam ini, pasti dulu waktu dalam kandungan emaknya pasti berselawat. Betul? Itu maka rajin pengajian. Adapun yang suka menonton keyboard tunggal dangdut-dangdut itu dulu waktu dalam kandungan emaknya tak ada yang berselawat. Semuanya lagu dangdut. Lagu saya karena di masjidnya segan saya nyanyi, kok di luar saya nyanyikan 2 lagu. Salman Al-Farisi, orang Persia, mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad datang, dia pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mulialah dia, diangkat Allah lah derajatnya, putih bersih catatan amalnya. Maka siapa yang bersyahadat, naik derajatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naik derajatnya. Mana contohnya? Nih, langsung dapat kursi. Naik derajat. Duduk di atas ini rasa-rasa Fir'aun. Bangkit angkuh, bangkit sombong, merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih hebat. Abdul Somad, jangan kau merasa mulia. Tu'izzu man tasha, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha, Allah menjatuhkan serendah-rendahnya. Abdul Somad malam ini naik di atas kursi ini hanya untuk tausiah saja. 60 menit. Habis ini nanti saya tanya jawab, saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang agak bergizi sedikit. Berkualitas. Ini pertanyaan, kenapa banyak asap sekarang? Apalah pertanyaan. Macam baru kejadian. Udah berpuluh-puluh tahun asap itu datang. Itu kan rutinitas. Kita lanjutkan. Nah, kata Salman Al-Farisi,
setelah dia masuk Islam, dia bersyahadat, dia pun menjadi orang baik, maka semua dosa-dosa dia dulu menyembah api, menyembah patung, menyembah berhala, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalilnya orang yang pernah syirik, kalau dia taubat diterima Allah. Betul. Tapi ada ustaz ceramah katanya, siapa yang syirik maka tak diterima Allah. Maksudnya syirik tak sempat taubat. Syirik tak sempat taubat, mati neraka jahanam tempatnya. Unlimited, tak keluar-keluar. Itu maksudnya. Tapi kalau dia syirik, sempat taubat, maka tetap masuk surga. Anak lajang, umur sudah 35 tahun, tak juga nikah, nampak anak gadis. Adik, mau nikah sama abang? Apa? Panglatu? Panglima lajang tuo? Tui, kata. Diambil air ludah anak gadis tadi, dibawa ke dukun, dibaca-bacakan dukun, maka datang ke dukun itu syirik, musyrik, balik ke rumah, mati, masuk neraka jahanam, sama dukun-dukunnya sekalian. Oleh sebab itu ku sampaikan pada kalian, hai dukun-dukun, bertobat kalian dukun. Hai ID, Ikatan Dukun Indonesia, tobat kalian. Ya Allah, sudah ku sampaikan ya Allah. Tak takut Ustaz Somad kalau dukun ini menyantet Ustaz Somad. Kalian santet aku, masuk surga aku langsung Jannatul Firdaus. Banyak pula mengaminkan. Amin gitu. Biar supaya awak mati kena santet. Orang yang mati kena santet, mati syahid. Tak merasakan azab kubur, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Illat dain, kecuali kalau ada utang. Makanya kredit-kredit lunasilah. Salman Al-Farisi punya strategi perang. Ketika itu di hadapan nih kafir Quraisy. Ini Madinah. Orang kafir Quraisy mau menyerang. Bagaimana menghadang orang Quraisy? Kata Salman, kami di Persia punya strategi. Apa strateginya? Menggali parit panjang-panjang. Parit digali panjang, lebar. Kuda tak bisa melompat. Parit yang digali panjang ini bahasa Arabnya khandak. Khandak. Itulah maka perang itu disebut dengan perang khandak. Nanti kalau pergi ke Madinah dibawa Bapak Ibu ke tempat perang Khandaq itu, pos tempat menjaga waktu menggali parit itu, pos-posnya itu didirikan masjid. Itulah yang disebut dengan Masjid Tujuh. Masjid Tujuh. Nanti dibawa ke Masjid Tujuh di Madinah. Dulu masjidnya memang 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh mana? Itulah dia Masjid Qiblatain, karena dekat dari situ. Lalu kemudian dijadikan menjadi satu, Masjid 6, tapi populer dengan nama Masjid 7. Menggali parit itu ide dari Salman Al-Farisi. Artinya apa? Islam tidak mengharamkan produk dari negeri kafir. Menggali parit itu produk, ide dari negeri tak Islam. Boleh dipakai. Itulah maka malam ini kita tetap pakai kamera Sony. Sony itu bukan dari Arab Saudi. Sony itu dari Jepang. Kita pakai HP Samsung. Samsung itu dari Korea. Kalau dari Arab namanya Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Itu singgung dilaporkan pula ke Pak Polres. Lah tak ceramah wak esok pagi. Nah, Salman Al-Farisi tadi mengeluarkan statement. Apa statement ini Ustaz? Cakap. Cakap Nabi, hadis namanya. Cakap sahabat, khobar namanya. Cakap tabi'in, athar namanya. Kalau sunnah Ustaz, sunnah itu perbuatan yang diulang-ulang berkali-kali. Bahasa Arabnya sunnah. Kalau bahasa Inggrisnya
tradition. Kalau bahasa kampung kami, tradition of Prophet Muhammad, peace be upon him. Kebiasaan Nabi yang berulang-ulang. Nabi pakai jubah, sunnah. Nabi pakai janggut, sunnah. Nabi pakai sorban, sunnah. Perbuatan Nabi yang diulang-ulang berkali-kali. Sunnah, kebiasaan. Ada bapak, setiap pagi merokok. Setiap pagi merokok. Maka merokok itu sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itulah. Kebiasaan yang diulang berkali-kali namanya sunnah. Nah, sudah bisa dibedakan antara yang 4 tadi. Sunnah, hadis, khabar, asar. Yang kita kaji malam ini khabar. Memang senang kalau mengajar jamaah Tanjung Pinang, cerdas dia. Apa tak cerdas? Ikannya bergizi, makanannya gonggong. Otak cerdas. Di tempat lain gimana mau mudah menangkap pengajian? Makan ikan asin sama kangkung. Hilang-hilang timbul gaji. Asal habis Isa menguap. Ini ikan segar besar-besar. Ikan di Tanjung Pinang ini mati sekali. Di tempat lain 5 kali. Dipukul sekali, digoreng sekali, dipanaskan 3 kali. Rasa kapas ikan itu dah. Makanya saudara-saudara ingin makan seafood, datanglah ke Tanjung Pinang. Dah, potong, share. Bukan susah buat iklan. Apa kata Salman Al-Farisi? Inilah yang mau kita kaji malam ini. Apa kata Salman? Idza aradallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, apakah dibuatnya hamba itu sakit? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu miskin? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu kurus? Tidak. Apakah dibuatnya hamba itu ketakutan? Tidak. Idza arallahu bi'abdin halakan. Kalau Allah ingin membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya sifat malu. Yang sakit jangan putus asa, karena Allah bukan marah dengan engkau. Justru dengan sakitmu itu Allah ingin membersihkan segala dosa-dosamu. Mudah-mudahan yang sakit-sakit dicabut Allah segala dosa-dosanya. Yang miskin jangan putus asa. Boleh jadi miskinmu itu adalah hikmah. Karena kalau kau kaya, mungkin kau kafir, lupa dengan Allah. Ini hambaku ini, ku kasih dia miskin, biar sholat dia ke masjid 5 kali. Begitu dikasih rezeki, langsung seminggu sekali. Begitu ditambah rezeki, setahun 2 kali. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu pun masbuk pula. Idul Adha cepat datang, mau ambil kupon daging. Jadi kalau Allah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya, dicabutnya rasa malu. Coba tengok orang yang pakai baju oranye. Baju oranye melambai. Tengok videonya. Nampak tak? Melambai. Yang ditangkap polisi pakai baju oranye melambai. Mestinya kan tunduk, malu kan? Melambai. Itu dicabut malu. Tak ada lagi rasa malu dalam hatinya. Tak ada rasa malu sikit pun. Perempuan-perempuan yang sudah tua pakai baju, you can see. Kau bisa menengok ketiak saya. Kita pula yang malu menengok dia. Melambai gini. Macam leher unta ketiak sudah. Itu malu. Orang-orang yang hitam, kulit bekudis, pakai celana pendek. Kita tengok hilang selera makan kita seminggu. Rupanya sudah dicabut Allah, malu dari dalam hati. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita malam ini sampai mati tetap ada rasa malu dalam. Malu sudah tua tak pandai mengaji. Malu banyak nikmat tapi tak bersedekah. Malu menjadi orang dimuliakan Allah tapi perbuatan tercela. Al-haya malu syu'batun minal iman.
satu cabang daripada iman adalah malu. Maka kalau mau menengok iman orang, tengoklah rasa malu. Ibu kenapa belum pakai jilbab? Malu Pak Ustadz, masih muda. Nantilah udah agak-agak tua sikit. Bukan itu. Itu malu tak tahu diuntung namanya. Bapak kenapa tak ke masjid Pak? Malu Pak Ustadz, masih aktif kerja. Nantilah ke masjid, udah agak-agak pensiun. Bangga kita di Tanjung Pinang. Bapak Sekda Provinsi Kepulauan Riau di masjid. Bapak polisi ke masjid. Bapak tentara ke masjid. Maka mereka punya jabatan, punya kekuasaan. Kita yang tak punya seragam ini bangga melihat mereka datang ke masjid. Betul? Entah malamnya aja, entahlah. Ustadz nih ujung-ujungnya tak sedap kalau bercakap. Saya kan selalu ke Tanjung Pinang, ke Batam. Selalu saya tengok bapak-bapak polisi sholat di masjid. Kami Pak, menengok bapak sholat di masjid bangga kami. Ibu-ibu lagi bangga. Tunjuknya sama anaknya. Nah, tengok. Polisi ke masjid, tentara ke masjid. Ayah kau baru jadi satpam, datang ke masjid. Bisa kita banggakan ke anak-anak kita. Oleh sebab itu malulah. Kalau sehat tak ke masjid, malulah. Kaki kuat tak melangkah ke masjid, malu. Tapi kalau Allah sudah mau membinasakan seorang hamba, naza'a minhul haya. Dicabut Allah malu dari dalam hatinya. Idza naza'a minhul haya. Kalau sudah dicabut Allah dari dalam hatinya, lam talqahu illa, maka akan kau dapati dia menjadi orang yang bagaimana? Dia akan menjadi orang muqitan mumaqqata, orang yang amat sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Jangan-jangan selama ini maluku sudah hilang. Kemaluan hilang tak apa-apa. Tapi kalau sampai malu hilang, tak malu kaya, tapi korupsi, tak malu kaya, makan haram, tak malu kaya, menganiaya orang lain, maka kita hilangkan ini. Biarlah hidup sederhana, tapi kita tidak menganiaya orang lain. Biarlah kita nampaknya susah, tapi kita malu, hutang keliling pinggang. Ini banyak ini orang sekarang, mobil mewah, rumah besar, semuanya hutang. Di rumah itu yang lunas bininya aja. Lain hutang semua. Itu pun karena Pak Kuam bilang, Pak Kuam, boleh ini hutang atau boleh dulu? Aku nikahkan aku dengan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Andai boleh, kredit juga bini dia. Rupanya kalau sudah dicabut malu, maka orang itu akan dimurkai Allah. Mudah-mudahan kita semuanya jauh dari murka Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini tetap ada rasa malu dalam hatinya. Selesai. Pertama. Idza kana muqitan mumaqqata, kalau sudah malu tak ada dalam hati, dimurkai Allah, apalagi berikutnya, naza'a minhul amanah, dicabut amanah dari dalam hati. Oh, mulai. Pertama dicabut malu. Sudah tak ada malu, naik. Dicabut Allah amanah di dalam hati. Fa idza kana, kalau sudah dicabut Allah amanah dalam hati, maka bagaimana dia? Kana khainan mukhawwana. Dia akan menjadi pengkhianat yang luar biasa. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Suami kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi suami yang pengkhianat. Istri kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, menjadi pelakor. Anak kalau sudah dicabut amanah dalam hatinya, dipakainya duit uang SPP kuliah untuk beli sabu-sabu. Di mana anak ibu sekarang? Masuk paret, sakau. Nauzubillah. Jabatan amanah. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati, menjadi pengkhianat. RT menjadi pengkhianat. RW menjadi pengkhianat. Kades menjadi pengkhianat.
Bupati menjadi pengkhianat. Wali kota jangan ada orang di sini. Sekda jangan ada di sini. Ustadz Somad berceramah nyindir-nyindir aja. Enggak. Saya bukan menyindir, saya sayang kepada saudara saya. Maka orang yang menganggap saya sebagai saudara, dia tidak tersinggung dengan cakap saya. Apa yang dicakapkan Somad tadi? Sebagai saudara, dia sedang menasehati saudaranya. Wa tawasau bil haq, wa tawasau. Pengajian bulanan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, saya mau tengok, mana tahu. Saya pernah tausiah, selesai ceramah baru nampak tema pengajian. Rupanya di luar tema. Itu maka ditengok dulu. Pertama dicabut, malu. Kalau sudah malu dicabut, maka dia akan menjadi orang dimurkai Allah. Setelah itu dicabut Allah amanah. Kalau sudah amanah dicabut, maka dia menjadi pengkhianat. Guru amanah, digugu, ditiru. Tapi kalau sudah dicabut Allah amanah dari dalam hati guru, jadilah guru pengkhianat, membocorkan ujian akhir semester. Karena hanya untuk meraih nilai, supaya nampak murid hebat. Padahal semua nilai didongkrak, muridnya bodoh, bin goblok, bin tolol. Yang kira-kira cakap saya ini tak layak, kasar, nanti waktu mengupload dibuat dia murid yang botit, murid yang goptit, murid yang toltit. Ini kadang kameramen ini perlu saya ajari, biar cerdas mereka sedikit. Rupanya Allah tuh kalau marah sama kita, bukan dibuatnya kita sakit. Banyak orang salah sangka, Ustadz, saya dulu sebelum pengajian ini sehat. Begitu pengajian sama Ustadz Somad, pagi bersin, siang demam, malam pilek. Allah sayang sama ente. Rupanya kalau barang kita hilang, itu Allah bukan marah sama kita. Tapi Allah sayang, biar supaya kita bersyukur saat barang itu ada. Itu tujuannya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak. Allah sayang, supaya bapak bisa kawin lagi. Tengoklah bu, ku pancing sikit aja mereka ketawa langsung. Mestinya mereka kan sedih. Jadi kita ulang lagi ya. Kalau istri bapak meninggal, Allah bukan marah sama bapak, Allah sayang. Janganlah Pak Ustaz, jangan, mestinya gitulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah marah, dicabutnya malu. Setelah malu dicabut, dia menjadi orang yang amat sangat dimurkai. Allah marah lagi, dicabutnya amanah. Setelah amanah dicabut, orang ini menjadi pengkhianat. Pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, pengkhianat negeri, pengkhianat keluarga. Marah lagi Allah. Dicabutnya. Fa'idha kana khainan mukhawwana. Kalau orang itu sudah menjadi pengkhianat, naza'a minhu rahmah, dicabutnya rahmah, rasa kasih sayang dari dalam hati. Ini level yang ketiga. Kalau yang pertama tadi kelas ekonomi, naik di atas VIP. Ini VVIP, very very important person di dalam neraka jahanam. Dicabutnya rahmah, kasih sayang dari dalam hati. Dicabutnya rahmah sehingga tak ada iba dari dalam hati. Sanggup memakan beras raskin. Beras untuk orang miskin dimakannya. Kenapa? Tak ada lagi rahmah dari hati. Kaya, duit banyak, mobil mewah, gaji supir dimakan, gaji tukang setrika dimakan, gaji tukang dimakan, gaji tukang gali paret, kabel optik dimakan. Kerja dari pagi jam 6 sampai jam 6 sore, lembur malam. Minta gaji untuk susu anak, nggak ada gaji. Kalau mau kerja terus, kalau tak mau pergi sana, banyak orang lain. Sudah dicabut Allah rahmat dari dalam hati. Gara-gara rahmat itulah singa tak menerkam anaknya. Gara-gara rahmat itulah ular sawah tak memakan anaknya. Gara-gara rahmat itulah
Makanya gajah tak ada yang memijak anaknya. Tapi ketika rahmat dicabut dari manusia, ada orang yang meletakkan anaknya di dalam kardus dan kresek. Yang saya cakapkan ini fakta atau fiktif? Fakta, data, real, true story, kisah nyata. Gara-gara rahmat dicabut, sanggup orang membakar hutan. 6,7 juta orang menghirup udara kotor. Rahmat dicabut dari dalam hati. Aneh bin ajaib, yang membakar itu pula ikut sholat istisqa. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Yang membakar kan ente. Saya seumur-umur hidup tak pernah sholat istisqa. Tak pernah, sekalipun tak pernah. Bebuih mulut orang minta saya sholat istisqa. Enggak. Karena saya tahu ini bukan kebakaran, dibakar. Ini kejahatan. Mendoakan orang jahat kok didoakan. Pembakar-pembakar ini mesti digantung di Monas, ditembak. Ih, Ustadz radikal ini. Setujukah Bapak Ibu pengedar sabu-sabu ditembak mati? Mana yang lebih berbahaya? Pengedar sabu-sabu apa pembakar hutan? Nah, itu jawabannya. Kalau pengedar sabu-sabu, yang mati, yang sakau hanya orang beli sabu-sabu. Tapi yang membakar hutan, bayi-bayi kena ispa. Tadi berita masuk ke FB, apa yang terjadi? Orang hutan pun jadi korban. Ular. Menengok gambar ular. Ada yang dapat gambar ular? Ular sama anak ular sama cucu ular mati. Bayangkan itu. Ini kejahatan luar biasa. Siapa ini? Ini bukan orang per orang. Karena dari dulu nenek moyang kita kalau mau nanam padi memang bakar hutan. Mau bakar hutan. Tapi kenapa tak ada berasap zaman dulu? Karena ini pembakarannya adalah korporat. Orang-orang yang memang jahatnya luar biasa. Maka tidak bisa dilawan dengan istisqa. Harus dilawan dengan penegakan hukum yang tegas. Betul? Takbir. Yang takbir-takbir aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dicabut malu, dimurkai Allah. Dicabut amanah, menjadi pengkhianat. Dicabut Allah sifat rahmah. Lalu bagaimana dia? Idza naza'a minhur rahmah. Kalau dicabut rahmah dalam hatinya, lam talqahu illa fazzan ghaliza. Dia menjadi orang yang amat sangat keras, dendam kesumat. Tak ada kasihan dalam hatinya walau sikit pun. Tak ada iba dalam hatinya. Dia memandang orang itu macam semut saja. Tapi orang kalau ada dalam hatinya rahmat, tak sampai hati menginjak semut. Tak sampai hati menganiaya orang. Tak sampai hati menzolimi orang. Naik ke atas. Idza kana fazzan ghaliza. Kalau hatinya sudah keras karena tak ada rahmat lagi dalam hatinya, naza'a minhu ribqatal iman. Naza'a minhu ribqatal Islam min unuqi. Diambil Islam. Wah, ini yang paling menakutkan. Ini yang paling mengerikan. Ternyata Islamnya sudah dicabut Allah. Dia menyangka diri dia Islam, tapi sebenarnya Islam sudah dicabut dari tengkuknya, ditarik Allah Subhanahu wa taala. Idza naza'a minhu ribqatal Islam. Kalau Islamnya sudah ditarik dari tengkuknya, Islamnya sudah dicabut dari ubun-ubunnya, bagaimana dia? Lam talqahu illa syaitanan la'inan mula'ana. Dia pun menjadi setan yang terlaknat. Pakaiannya pakaian Islam, jubah bajunya baju koko Islam, bentuknya bentuk orang Islam, tapi dia adalah setan yang terlaknat dan prosesnya ada 4. Mudah-mudahan kita selamat dari 4 proses ini insyaallah. Ulang lagi Pak Ustadz. Dicabut. Saya pula yang lupa. Dicabut malu, menjadi orang dimurkai Allah. Setelah murka dicabut amanah, menjadi pengkhianat.
Setelah menjadi pengkhianat, dicabut rahmat, menjadi orang yang kejam, bengis, tak ada kasih sayang. Setelah rahmat dicabut, dicabut iman dari tengkuk, maka komplitlah 4. Dia menjadi syaitanan, la'inan, mula'ana. Menjadi setan yang terlaknat. Makanya orang macam ini kalau baca ayat kursi, kira-kira setan lari apa tidak? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, tak mau aku pergi ke setan. Kenapa tak mau? Ulah kau pun 11-12 macam setan. Kalau sekedar hafal ayat kursi, aku lebih hafal lagi, kata setan. Oleh sebab itu maka kita jaga hati kita ini. Bukan karena pakaian kita, bukan karena ilmu kita, tapi karena menjaga jangan sampai 4 ini dicabut dari dalam hati. Mudah-mudahan selamat hati kita insya Allah. Amin. Dari mana ceramah Ustadz ini? Nama kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' al-Ulum wal Hikam. Jami' artinya kumpulan. Al-Ulum, ilmu-ilmu. Wal hikam, hikmah-hikmah. Jadi di antara ilmu-ilmu hikmah-hikmah, inilah dia ucapan Salman Al-Farisi. Malam tadi pengajian di Masjid Raya Nur Ilahi Dompa. Ramai. Bukan itu standar berhasil pengajian. Standar berhasil pengajian adalah besok pagi ada perubahan perilaku dan amal. Amin. Yang selama ini pengkhianat berubah menjadi orang yang amanat. Lawan dari pengkhianat amanat. Yang selama ini kejam, bengis, punya pembantu, punya babysitter. Babysitter, tukang gendong, tukang dukung anak, dibawa ke rumah makan mewah. Bapak makan mewah, istrinya makan mewah, anaknya makan mewah. Tukang gendong anak dibiarkan. Bukan ditawari makan. Makan aja dia makan. Yang keluarga kita, sahabat kita, harus dimakan. Sanggup pula dia makan dengan kawan, dengan teman-teman, makan. Pas giliran bayar, mbak, hitung. Berapa Pak? Saya aja sendiri. Na'udzubillah. Kalau sanggup, ajak orang makan. Kalau tak sanggup, kita sendiri aja. Diam-diam, makan sendiri. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada rahmat dari dalam hati, besok pagi, balik dari pengajian ini, pergi ke panti asuhan, ajak mereka makan, ajak mereka buat baik, ajak mereka belikan baju. Yang sanggup belikan baju anak yatim, fakir miskin. Kalau tidak sanggup, doakan mereka. Karena doa juga adalah bagian dari kebaikan-kebaikan. Lembutkan hati, sering-sering ke panti asuhan. Lembutkan hati, tengok anak yatim. Lembutkan hati, sering-sering ke rumah sakit. Menengok orang kena penyakit kanker. Menengok orang kena penyakit tumor. Melihat orang kena penyakit tulang. Dengan itu datanglah kelembutan dalam hati. Abdul Somad tak ada orang menasihatinya. Siapa yang menasihati Abdul Somad? Tak ada. Lalu siapa yang menasihati Ustaz? Saya pergi ke rumah sakit nengok orang sakit. Hai Abdul Somad, nanti kalau kau sakit macam ini penderitaannya. Ada orang kena tumor leher, belubang. Kena tumor mata, bengkak. Kena tumor perut, besar. Sudah berapa bulan, Bu? 4 bulan. Loh, kok besar sekali? Bukan hamil, tumor Pak Ustaz. Operasinya kapan? 2020. Mana tahan? Sudah sesak napas. Ada orang kaya yang memberikan hartanya dioperasi. Pergi saya ke Bandung, melihat itu dibawa oleh Ustadz Hanan At-Taki. Melihat penderitaan saudara-saudara kita. Lembut hati kita, tak sanggup ceramah. Diperlihatkan dengan orang yang kena kanker di dadanya, mandi ke sungai, tiba-tiba luka, dicongkel-congkel, 9 bulan. Kanker macam batu karang, meleleh air mata. Melihat mereka menderita, tak sanggup. Kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, dipersilakan tausiah. Tak sanggup saya tausiah, menangis saja kerja saya di situ. Begitu udah jauh, sampai ke Tanjung Pinang, baru sanggup tausiah lagi. Apa maknanya? Hati kita ini lembut, tapi kalau dia sudah selalu sering keras, tidak amanah, pengkhianat, dicabut rahmat,
menjadi orang bengis, menjadi orang pemarah, menjadi pengamuk. Hilang sensornya. Sama macam kita masuk ke airport, ada pintu detektor logam. Kalau kita lewat di situ, bunyi dia. Tet. Ikat pinggangnya Pak, nggak ada. Tet. Sepatunya Pak, udah buka. Tet. Ada HP Pak, sudah tak ada. Kok terus bunyi Pak? Rupanya lutut besi. Operasi kemarin di Singapura, besi. Kawan Robocop. Tajam sensornya, di balik kulit pun berbunyi. Tapi karena sensor detektor ini sering kena debu, tak pernah dibersihkan, tak berbunyi dia. Besi itu pun lewat tak berbunyi. Sensornya harus kita tajamkan dengan apa? Pengajian-pengajian melembutkan hati. Makanya kalau makin ngaji makin lembut hati, lanjutkan. Makin dengar pengajian hati makin baik, lanjutkan. Tapi kalau makin pengajian, makin suka berkelahi, hanya menghafal-hafal dalil, hanya menyalah-nyalahkan orang, hanya menceritakan orang, maka lebih baiklah kita tetap mengaji, tapi mencari pengajian yang kira-kira membuat kita semakin berakhlakul karimah. Yang saya sampaikan tadi bukan ucapan Abdul Somad, tapi khobar, ucapan Salman Al-Farisi. Malam ini kita ukur diri kita. Siap kita semua mengukur diri kita malam ini? Ukur pertama, jangan-jangan aku ini sudah dicabut Allah dari dalam hatiku amanah. Jangan-jangan dalam hatiku sudah dicabut Allah Rahman. Jangan-jangan dari tengkukku sudah dicabut Allah Islam. Makanya kita ulang-ulang, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendatangkan rahmat dan barakah. Yang hatinya susah, risau, suntuk, mudah-mudahan lapang seperti doa Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hati bukan punya kita, walaupun dalam dada kita, sejak dalam perut emak kita sudah ada, tapi dia bukan punya kita. Makanya kadang bangun tidur hati kita terasa sempit, risau, suntuk, galau. Saya suntuk saya pagi ini Pak Ustaz. Kenapa? Tak tahu, tiba-tiba aja suntuk. Coba pikir-pikir, kenapa suntuk? Saya sudah dapat jawabannya Pak Ustaz. Kenapa? Belum sarapan. Itu bukan suntuk, itu keroncongan. Suntuk itu letaknya di hati. Hati yang suntuk naik ke otak. Otak pun suntuk. Stres, depresi, tertekan. Tidak ada yang bisa menenangkan hati selain mendengar pengajian. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain datang berjamaah ke masjid. Tak ada yang bisa menenangkan hati selain majelis-majelis zikir. Di Tanjung Pinang ada majelis zikir. Terus, wirid Yasin masih ada. Terus, lanjutkan. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la hawla wa la illa billah il-aliyyil azim. Dengan berzikir hilang gangguan-gangguan. Makin besar kota, makin hebat fasilitas, makin metropolitan, makin banyak diskotik, makin banyak night club. Kenapa? Orang yang masuk diskotik, night club itu apa yang mereka cari itu? Mencari ketenangan. Joget-joget tak juga tenang. Minum tak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang sedikit. Tak juga tenang. Tambah dosis, tak juga tenang. Tambah lagi, barulah tenang. Sampai kawan megang, udah tenang betul dia. Mati. Mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah tenang dia Pak Ustaz. Alhamdulillah, mari kita antar ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kata siapa? Kata siapa istirahat terakhir? Malaikat Mungkar Nakir udah siap martil terbesar. Masuklah. Masuk. Itu masuk ke dalam, melompat. Sekali pukul, itu kepala langsung ke langit ke-7 di bawah. Naik balik. Pas sekali lagi.
Yang mendengar itu apa? Ayam. Ayam yang dekat makam itu berbunyi. Kok, 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 kok. Kok, 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 kata ayam. Cerita sama ayam. Apa nih? Itu kepala si sakau itu ke dalam. Kata. Kok, 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 kata ayam. Kata Nabi SAW, seandainya mata kalian menengok yang kutengok, seandainya telinga kalian mendengar yang kudengar, tak sanggup kalian hidup di dunia ini. Itulah mengapa kita lewat kubur tenang-tenang saja. Karena kita tak melihat apa yang kita lihat. Seandainya kita melihat apa yang dilihat oleh malaikat, apa yang dilihat oleh binatang, apa yang dilihat oleh Nabi SAW, tak sanggup kita hidup. Jadi kita tak bisa melihat apa yang dilihat Nabi, tak bisa mendengar apa yang didengar Nabi. Itu adalah rahmat dari Allah SWT. Gara-gara itulah kita masih bisa hidup malam ini dan masih bisa mendengar pengajian. Ada pula sebagian orang, aku jangankan mendengar yang didengar Nabi, mendengar ceramah Ustaz Somad itu pun udah mau mati juga aku, kata dia. Wah, itu setannya udah luar biasa betul. Tadi jam 8:15, sekarang jam 9:15. Jam saya, jam-jam yang murah saya tak tahulah. Sombongnya Ustaz Somad. Jam saya mati, saya pergi ke toko jam, saya cari yang paling tipis. Mbak, ada jam yang tipis enggak? Kenapa Pak? Tangan saya kurus. Kalau jamnya besar nampak betul kita kurus. Jadi saya beli jam tak saya tengok harganya. Mana yang paling kecil itu saya pakai. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. 2 kali diulangi. Pak Ustadz, saya mau tanya. Setelah saya dengar ceramah Ustadz, saya mau tanya. Tujuan hidup di dunia ini harusnya seperti apa Pak Ustadz? Untuk apa kita di dunia ini Pak Ustadz? Biasanya pertanyaan orang macam ini dia udah di tepi jembatan. Untuk apa hidup ini? Udah streaming. Untuk apa hidup ini? Satu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan hidup dan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah melihat siapa yang paling baik amalah. Makanya kalau mau jadi pejabat, jadilah pejabat yang amalnya baik. Jadi polisi, jadilah polisi yang amalnya baik. Jadi tentara, jadilah tentara yang amalnya baik. Jadi ustadz, jadilah ustadz yang amalnya baik. Karena kita hidup ini dituntut siapa yang paling baik amalah. Amal bukan sholat. Amal bukan baca yasin. Amal bukan puasa sunat, itu ibadah. Hebat Pak Bupati kami, Pak Ustadz. Kenapa? Pak Bupati kami rajin sholat duha. Itu bukan amal. Itu siapapun bisa. Sholat duha tak perlu jadi bupati. Betul? Yang dimaksud amal adalah dengan jabatan kekuasaan yang ada di tangan kita, bisa kita berbuat. Kalau jadi anggota dewan, buatlah perda syariah. Anak SD tidak boleh masuk SMP kecuali punya ijazah MDA. Setuju? Itu baru dengan kekuasaan. Jangan nanti udah pensiun baru. Udah pensiun baru datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita buat untuk bangsa ini? Tangan pun udah menggeletar. Itu apa? Ustaz Somad, kami sebagai aparatur negara, PNS, apa yang bisa kami buat amal kami? Mana PNS? PNS kemana nih? Kenapa banyak orang ngantri? Mohon maaf Ustaz Somad, PNS-nya sedang sholat duha di musola. Bodoh. Amal PNS bukan sholat duha. Sholat duha sebelum berangkat tadi. Amalnya sebagai PNS adalah bagaimana melayani masyarakat, dipermudah urusan orang. Urusan KTP. KTP Anda masukkan pagi, selesai sore, dikirim melalui pos. Bisa apa tak bisa? Bisa. Mudahkan urusan orang di dunia, dimudahkan pula urusan di akhirat nanti. Amin. Ustadz, apa yang bisa kami lakukan untuk ustadz-ustadz? Kumpulkan ustadz-ustadz,
kumpulkan imam-imam, kumpulkan khotib-khotib, kumpulkan guru-guru mengaji, beri mereka pelatihan, permudah urusan SIM kendaraan bermotor mereka. Setuju? Wah, banyak yang setuju, Pak. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat itu? Ingat dulu saya susah ngurus SIM. Dulu waktu sebelum terkenal. Masya Allah, tabarakallah. Artinya apa? Ketika Allah titipkan jabatan di tanganmu, pakailah. Ayyukum ahsanu amala. Ustaz, kami ini masih mahasiswa, masih sekolah. Lalu amal kami apa? Kau senangkan saja hati orang tuamu, pulang ke rumah. Ayah, emak, ini transkrip nilai, emak. Nih, berapa IP kau nak? 2,0. Hah? Kenapa 2,0? Ayah sabar ya, ini takdir dari Allah. Anak hantu. Dikasih duit, bukannya menyelesaikan masalah, menambah masalah. Yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau belum bisa kalian senangkan emak ayah kalian, jangan kalian susahkan mereka. Jangan asal balik susah. Asal balik susah. Belum lagi dia balik, baru menengok nama dia di HP aja. Ini susah. Yang pertama amal, amalah. Yang kedua baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadah. Itulah dia salat, baca Quran, tahajud, puasa sunat, itu ibadah. Jadi kita ini gunanya di dunia ini cuma 2 saja. Amal dengan ibadah. Masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Disiplin, tidak bolos ke mall. Itu namanya amal. Bapak polisi merazia orang, melanggar peraturan. Saking kan dia mau menegakkan, sampai dipeluknya kaca mobil, Kijang Innova. Itu amal apa ibadah? Amal. Amal itu namanya. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok tadi di Instagram. 2 itu saja tujuan kita hidup ini. Amal dan ibadah. Perbaiki amal, perbaiki ibadah. Banyak orang ibadahnya bagus, amalnya tak bagus. Banyak orang amalnya bagus, ibadahnya tak bagus. Yang lebih parah, amal tak bagus, ibadah tak bagus. Siapa yang amalnya tak bagus, ibadahnya tak bagus, pergi ke jembatan Barelang. Untuk apa ke situ Pak Ustaz? Nah, jangan kau tanya lagi. Saking tak ada lagi kertas sudah. Selamat menikmati. Apakah azab hanya ada untuk orang yang sudah meninggal saja? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Baca sebelum salam. 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tangannya tetap 1, jangan 4. Hadis sahih. Menunjukkan dalam doa ini bahwa azab itu ada azab di dunia, ada azab di akhirat. Fitnatil mahya, azab hidup, ada azab hidup, ada azab akhirat. 2. Apa perbezaan cobaan dan azab? Salat rajin, puasa rajin, tak pernah mencuri, tak pernah maksiat. Tiba-tiba sakit. Itu ujian. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Minum khamar, mabuk, tiba-tiba sakit. Azab dari Allah. Tapi azabnya itu pun juga Allah ingin menghapuskan silap salahnya. Makanya kalau ada orang sakit, ada 3 kemungkinan. Pertama, azab. Karena balasan atas dosa-dosanya, tapi di balik azab itu juga ada rahmat supaya dosanya hilang. 2, Allah ingin mengangkat derajatnya karena dia sabar menerima ujian. 3, Allah sudah menempatkan dia di surga tertinggi tapi amalnya kurang. Maka kata Allah kepada malaikat, malaikat kasih dia ujian supaya kalau dia cukup maka dia ditempatkan. Mudah-mudahan kita semuanya sudah ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Tinggal lagi menambah amal-amal kita. Ini udah kemarin nama dia di mana nih? Ini di Firdaus ya Allah. Amal dia gimana?
Amal dia kurang-kurang sedikit. Buat dia agak demam-demam puyuh 3 hari. Kalau dia sabar, masuk. Kalau nanti Bapak Ibu jamaah Tanjung Pinang masuk ke dalam surga, amin. Pas sampai ke dalam surga, tengok kanan kiri, tak ada saya. Mana Ustaz Somad? Cari saya di ruang VVIP. Pede kali Ustaz. Orang Islam mesti pede. Yang ngajarkan dia pede, Nabi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Masuk surga. Ini banyak orang. Kau gimana? Masuk surga? Entahlah Pak Ustaz. Enggak pasti lagi. Apa tak pasti? Kau masuk surga? Pasti masuk surga. Cuman masalahnya masuknya kapan? Nah itu aja. Ada yang antriannya panjang. Pakai transit delay pula lagi. Nauzubillah. Ujian lisan tertulis. Pertama-tama, mau pakai pertama-tama. Izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di shaf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi shaf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar? Atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada 2 cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka shaf sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang shaf sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ini maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik, tak bergerak, maju ke depan. Nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada shaf kosong. 2 cara. Samping ni ke tengah, atau yang belakang tu ke depan. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa. Karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah. Tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau, hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru. KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa. Karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa. Karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapatlah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2 mereka. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz, wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah. Yang kedua Abu Bakar Siddiq.
Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya, sholat, witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi. Tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi. Maka dia dalam keadaan tidurnya suci. Baca kul huwallah, kul ambil falak, kul bin nas, ayat kursi, al-fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Miring ke kanan, hadap ke kiblat, bismika, Allahumma, ahya, wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Gimana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Saya tahu Ustadz tidak merokok. Tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokok nih. Hai yang merokok berhentilah. 1 hari 10.000, 1 bulan 300.000, 1 tahun 3 juta, 1 tahun 3.600.000 sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa, 2 ekor kambing bisa berkurban. Coba mulai besok. Kalau mulut tuh agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok. Agak 1 hisap, lalu tak balik. Perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti. Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tingginya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami, M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Menjadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insya Allah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana itu Pak Ustadz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak. Suara udah tak ada lagi. Bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak. Tak bersuara. La ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit? Berapa ikan sekilo? Kata dia. Ingat kali, la ilaha illallah. Sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu? Astaghfirullah. Tak masalah. Karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astaghfirullah. Ada dalam salawat. Ada dalam subhanallah. Ada dalam alhamdulillah. Ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la
Allahumma ar-rafiqul a'la. Kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi. Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Nah, jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakratul maut, astaghfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada. Bagaimana para rawi zaman dulu membukukan hadis? Bagaimana cara mereka membedakan hadis asli dan hadis palsu? Al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Itu contoh hadis palsu. Terong obat segala macam penyakit. Siapa yang membuat hadis palsu? Tukang jual terong. Biar supaya laku dibuatnya hadis palsu. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu apa? Kau dapat hadis dari siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Al-A'raj. A'raj dari siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Sanadnya mesti nyambung. Kalau putus, dhaif. 2. Periwayatnya mesti adil. Adil. Apa arti adil? Menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Dulu, kalau ada periwayat hadis yang tidak menutup kepala, tak diterima hadisnya. Karena tidak adil. Tidak melanggar, sudah melanggar muru'ah. Makanya dulu periwayat hadis itu pakai sorban, pakai topi, menutup kepala. 3. Babit, ingatannya kuat. Ada orang alim, tapi pikun. Tak diterima hadisnya. Makanya kata Malik bin Anas, aku ketemu di Masjid Nabawi ini, dengan orang-orang soleh, kalau aku minta dia berdoa, turun hujan. Sakingkan kabul doa, sakingkan banyak zikirnya. Kalau aku suruh mereka berdoa, turun hujan. Tak perlu istisqa ramai-ramai. Satu orang saja berdoa, turun hujan. Tapi aku tidak meriwayatkan hadis dari dia. Kenapa? Karena pikun. Tak ingat. 4. Riwayat dia tak boleh bertentangan dengan riwayat yang lain. Namanya syaz. Mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. 5. Tidak boleh ada illat. Illat itu apa? Sababun khafiyun yaqdah fi sihatil hadis. Ada sebab walaupun kecil yang membuat hadis itu jatuh derajatnya. Maka tak bisa diamalkan. Inilah kriteria yang dibuat ulama dalam kitab-kitab ulumul hadis, ilmu-ilmu hadis. Saya sedang hijrah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi saya terbayang hal-hal kemaksiatan di saat saya dulu masih sendiri. Saya mohon bagaimana hijrah saya ini betul Pak Ustadz. Jangan sendirian, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buatlah komunitas, komunitas pemuda hijrah, komunitas jilbabers, komunitas hijabers, komunitas jombloan sejati, komunitas bikers syariah, komunitas anak begadang malam tapi tahajud rajin. Buat komunitas. Setelah buat komunitas, angkat ketua, ada kartu anggota, membuat suatu kegiatan istiqomah. Salat berjamaah, qiyamul lail, undang pengajian, undang bapak-bapak dari dokter-dokter, ibu dokter untuk dialog tentang narkoba, undang bapak-bapak dari kepolisian tentang tertib lalu lintas, undang bapak-bapak dari TNI bicara tentang ketahanan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah gitu. Karena komunitas ini tidak selamanya ceramah-ceramah. Mereka maunya dialog. Anak-anak muda ini tak mau lebih lama diceramahi. Mereka maunya dialog. Suatu masa saya di panggilan kerja suatu PT di dekat kota saya. Namun di saat saya diterima di tempat kerja itu, dilarang berjenggot dan berkumis. Saya sudah bilang saya tidak bisa mencukur jenggot saya. Nyindir saya. Tapi perusahaan itu masih keras agar saya mencukur jenggot saya. Apa tanggapan Pak Ustadz? Jenggot hukumnya sunat. Maka mencukur jenggot hukumnya makruh. Menurut sebagian mazhab Syafi'i.
Kalau ada ustadz yang berpendapat berjenggot itu wajib, maka mencukur jenggot berarti haram. Cukur jenggot haram. Berarti dia milih pendapat yang berjenggot wajib. Saya memilih pendapat berjenggot sunat. Maka mencukur jenggot tak sampai haram, hanya makruh saja. Jangan berkelahi masalah jenggot. Nanti yang tak berjenggot mengejek. Oh, kau sudah berjenggot ni, ku tengok macam kambing. Gitu. Kau tengok berjenggot, aku kambing. Kau tak berjenggot, anjing. Gitu. Berkelahi. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Ini hukum pokok pangkal. Kita mau kerja, lalu kemudian di situ suruhnya cukur jenggot. Ada tempat kerja lain boleh berjenggot, tapi gajinya agak rendah sedikit. Ikut yang rendah gaji ini, karena di sini kita bisa melaksanakan sunnah. Tapi kalau tak ada tempat lain, cuma ini cukurlah, tak apa-apa. Sambil mencukur itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bagaimana status perkawinan seorang mu'allab? Istrinya tak Islam. Istrinya tak Islam tapi Yahudi Nasrani. Boleh. Karena boleh menikah istri Yahudi Nasrani menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Pilih salah satu dari 4 mazhab karena dalam keadaan darurat. Dia mu'alaf. Istrinya Nasrani atau Yahudi. Boleh. Salah satu dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Syafi'i tak boleh. Mana dalilnya? Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini ku halalkan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Sembelihan Yahudi, Nasrani boleh kamu makan. Sembelihan kamu boleh mereka makan. Wal muhsanat. Perempuan mereka boleh kamu nikahi. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi kalau istrinya Konghucu, Hindu, Buddha, tak boleh. Maka dia harus pisah. Otomatis pisah. Kalau tetap jika dia serumah, dia dihukum berzina. Maka mesti jelas tadi pertanyaannya. Istrinya itu Nasrani apa? Yahudi. Saya ingin tanya bagaimana cara seorang hamba agar imannya tetap istiqomah menjalankan kewajiban agama di saat imannya down. Al-imanu yazid, naik. Wa yanqus, turun. Itu ada satu bab dalam Sahih Muslim. Nama babnya Al-imanu yazid wa yanqus. Iman naik turun. Macam teh sariwangi juga dia. Naik turun. Kapan dia naik? Yazidu bit ta'at. Di dalam masjid bersama orang baik, mendengarkan pengajian, naik. Di karaoke, mendengarkan lagu metal sama kawan setengah setan. Turun. Oleh sebab itu, berusahalah tinggal di komunitas. Di lingkungan rumah, gabungkan dengan komunitas Spirit Yasin. Di kantor, gabungkan diri dengan komunitas pengajian. Di grup WA, ikut grup WA yang mengingatkan. Grup WA yang mengirimkan yang tak baik, keluar saja dari situ. Nah, jadi untuk menjaga istiqomah ini kita mesti jaga. Dari mulai bangun pagi, dengarkan radio pengajian. Tonton TV pengajian. Sampai di kantor, komunitas kawan-kawan yang pengajian. Kertas terakhir. Alhamdulillah dapat bertemu dengan Ustadz pertama kali. Saya sudah selalu kemari. Karena selalu ada halangan untuk ketemu. Pertanyaan, mana yang lebih didulukan? Diturunkan lutut apa tangan waktu sujud? Sujud. Allahu Akbar. Lutut dulu. Baru tapak tangan. Mazhab Syafi'i. Hadisnya riwayat Abu Wa'il. Sedangkan yang menyebutkan tangan dulu hadis Abu Hurairah. Tapi matannya maklub. Maklub artinya terbalik. Tangan dulu. Allahu Akbar. Tangan dulu. Nah, baru lutut. Tapi dua-duanya boleh dilaksanakan. Tapi jumhur mayoritas ulama lutut dulu. Baru tangan. Tapi kalau ada yang melaksanakan tangan dulu, saya pun tak salahkan. Asal jangan kening dulu. Itu terjungkal namanya. Lutut dulu. Jumhur mayoritas ulama.
Kalau ada yang membuat tangan dulu, termasuk buku sifat salat Nabi, Nasiruddin Albani kata dia tangan dulu. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Salat istisqa sebaiknya dilakukan pada saat kapan Pak Ustadz? Salat istisqa dilaksanakan pada saat kemarau panjang. Cara pelaksanaannya dua. Yang pertama, sedang khutbah Jumat. Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang Arab Badui. Ya Muhammad, halakatil amwal. Kebun kami kering, kambing kami mati. Nabi sedang khutbah, langsung Nabi angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan, turunkan hujan. Selesai sholat Jumat, keluar Masjid Nabawi, basah lantai. Basah tanah Masjid Nabawi. Begitu kabulnya doa Nabi. Jadi melalui sholat Jumat. Yang kedua, sholat istisqa khusus. Di mana Nabi sholat istisqa? Nanti Bapak Ibu kalau pergi umrah, cari ini kiblat. Kiblat, sebelah kanan. Ada namanya Masjid Ghumamah. Ghumamah artinya awan. Karena Nabi waktu sholat istisqa datang awan di atas. Tinggal turun saja lagi. Selesai istisqa, turun dia ke bawah. Saking kabulnya doa. Kenapa doa kita tak dikabulkan? 4. Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Disuapkan makanan haram. Salat istisqa, mohon kepada Allah ketika panas berkepanjangan dan tidak turun hujan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan hujan kepada kita sehingga menghilangkan segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali thayyibin at-tahirin wa bisirril Fatihah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan surat Al-Fatihah, antu yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, urusan dunia dan akhirat. Wa antu farij kurubana, lepaskan kami dari segala malapetaka dan musibah. Wa antaftah lana futuhal arifin, bukakan pintu hati kami untuk melaksanakan ibadah. Wa antu sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa istiqamah. Wa antu faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa tarzuqna famal mursalin, berikan kami pemahaman yang pernah Kau berikan kepada para nabi wali-walimu ya Allah. Allahumma ja'ala abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan nyawa dan harta kekuasaan mereka ya Allah. Allah mawafiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan mereka ya Allah. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Selamatkan kami, selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minal khiyanah. Sucikan hati kami dari pengkhianatan. Sucikan hati kami dari penyakit hasad dan dengki ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang-orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan badan dan hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'ti rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri kami ini bil khusus Kepulauan Riau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intiha'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa bi'andu ba'atsu, dengan itu pula kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Minal aminin, selamat daripada azab neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang jangan berdesak-desakan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.